Om Om Swastiastu. Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putra Isusanti dapat menjumpai Anda di program acara Harmoni Bali. Sebuah program acara yang menyajikan informasi-informasi kesehatan untuk Anda. Dan tentunya pada kesempatan kali ini atau pada sore hari ini sama pemirsa Bali TV dan kami juga akan mengundang Anda di line telepon interaktif kami. Silahkan Anda bisa berbincang dengan narasumber kita hari ini di 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Untuk topik yang kita angkat hari ini adalah mengenal persiapan dan juga metode cuci darah. Tentunya pemirsa, saya tidak sendiri. Pada hari ini di sebelah kiri saya sudah didampingi oleh narasumber kita, Dr. Nyoman Paramita Ayu SPD PDKGH. Beliau selaku spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan juga hipertensi, atau kita lebih dekat sapa dengan Dokter Mita. Kita sapa beliau. Om Swastiastu, Dokter. Om Swastiastu, Mbak Ayu. Iya, terima kasih dokter kehadirannya hari ini di Harmoni Bali. Saya juga senang bisa hadir di Harmoni Bali. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga dokter. Ya pemirsa, tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan menyajikan informasi ini untuk Anda. Terutama untuk topik kita, mengenal persiapan dan juga metode cuci darah. Tetapi sebelum kita mengenal lebih dekat seperti apa informasi yang kita dapat sajikan untuk Anda pemirsa, dimanapun Anda berada terkait topik kita mau ke Dokter Mita dulu mengenai membahas Hari Ginjal Sedunia ya dokter ya. Silakan dokter, apa sebenarnya itu Hari Ginjal Sedunia dan nampaknya sesuatu atau salah satu organ vital yang juga ada di dalam tubuh kita yang patut kita juga aware atau sangat perhatikan adalah ginjal ya dokter. Ya. Silakan, apa yang bisa diinformasikan dok? Terima kasih Mbak Ayu. Jadi Hari Ginjal Sedunia itu kita rayakan 1 tahun sekali, ya. Sebenarnya tidak ada tanggalnya. Jadi itulah uniknya ya. Jadi itu dirayakan setiap bulan Maret, minggu kedua, gitu. Kebetulan minggu kedua setiap bulan Maret, setiap tahunnya. Baik. Jadi kebetulan tahun ini jatuhnya di tanggal 9 Maret 2023. Gitu. Jadi sebenarnya kita ini acaranya mendahului ya, mendahului dari acara World Kidney Day-nya. Cuma kan sekarang kita lagi persiapan nih supaya orang-orang masyarakat bisa lebih tahu bahwa ada loh Hari Ginjal Sedunia, di mana hari itu kita bisa lebih aware, kita lebih bisa perhatian bagaimana supaya bisa menjaga ginjal kita tetap lebih sehat. Karena kan kita punya 2 ginjal nih, besarnya sekepalan tangan kita, ya, kanan dan kiri. Masing-masing kalau dia normal fungsinya hanya 50-50 gitu. Tapi kalau misalkan salah satu saja ada yang rusak, satunya akan berfungsi 100%. Tapi tentunya kita tidak mau dong ya kalau rusak gitu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menjaga si kedua ginjal ini tetap sehat, melakukan fungsinya supaya keseluruhan tubuh kita tetap sehat. Oke, mungkin itu isi atau hal yang digaungkan setiap tahunnya untuk Hari Ginjal itu dok? Jadi setiap tahun tema kita berbeda-beda. Jadi dari tahun-tahun kemarin apakah awareness terhadap usia yang lebih muda, atau awareness terhadap penyakit-penyakit kronik yang menyebabkan komplikasi ke penyakit ginjal. Jadi untuk tahun ini tema dari World Kidney Day adalah preparing for the unexpected, supporting the vulnerable. Jadi kita mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga dan kemudian kita melindungi atau mensupport kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki faktor risiko untuk jatuh ke dalam penyakit ginjal. Seperti itu. Jadi memang mungkin tema yang sekarang kita angkat adalah pada populasi yang memang sudah beresiko ya, yang memang sudah memiliki resiko untuk berkembang atau mengalami komplikasi menjadi penyakit ginjal, seperti misalkan pasien atau populasi yang sudah memiliki penyakit kencing manis, penyakit tekanan darah tinggi, kemudian ada batu di ginjalnya, ataukah ada misalkan keganasan atau kanker seperti itu ya, yang menyebabkan sumbatan pada saluran kencing yang menyebabkan gangguan fungsi ginjal juga bisa. Atau juga penyakit-penyakit imun seperti lupus, mungkin Mbak Ayu pernah dengar, systemic lupus erythematosus, itu juga ada komplikasinya ke ginjal. Nah itu dia tema pada tahun ini adalah bagaimana kita mensupport pasien-pasien yang berisiko itu supaya bisa mencegah komplikasi ke ginjal, atau bahkan kalau sudah ada komplikasi ke ginjal, bagaimana menghambat supaya komplikasi ini tidak bertambah berat lagi.
Oke, gitu. berarti ini ternyata penting sekali diingatkan kepada masyarakat juga ya dokter ya, agar lebih Iya. sadar dan lebih sayangilah ginjal Anda. Seperti itu ya dokter Benar, ya. karena kedua ginjal ini amazing banget Mhm. kerjanya gitu. Walaupun Jadi sekecil kepalan tangan ya dok. benar sekali. Jadi luar biasa. Our kidney is so amazing. Mhm. Jadi dia bekerja seharian membersihkan darah kita ya berulang-ulang kali supaya selalu bersih. Jadi kan apapun yang kita makan, makanan, minuman, ataukah ada obat-obatan, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita Baik. pasti punya sisa, ya kan? Semua metabolisme yang ada dalam tubuh kita dari tingkat yang besar ataupun tingkat sel pun pasti ada sisanya. Nah, itu dia fungsi si ginjal untuk mengeluarkan sisa itu melalui kencing. Oke. Jadi jangan sampai si racun-racun itu hasil semua metabolisme itu tertumpuk dalam tubuh, nggak bisa dibuang. Nah, itu dia yang akan jadi masalah. Oke, Gitu. mungkin dari penjelasan dokter Mita yang dokter sampaikan saat ini atau pada segmen ini itu sudah masuk mengarah kepada topik kita hari ini ya Iya. dokter ya. Karena topik kita adalah mengenal persiapan dan metode cuci darah. Juga saya ingin menanyakan sekali nanti pada segmen berikutnya, kenapa pasien itu sampai terjadinya cuci darah? Apakah Iya. bisa dihindari kalau memang sudah divonis ada sesuatu di ginjalnya ya Iya. dokter? Dokter, bila pasien sudah dengan gangguan fungsi ginjal, bagaimana menghambat terjadinya pemburukan dokter? Setidaknya bisa Iya. terselamatkan dan ginjalnya itu bisa berfungsi kembali dokter. Iya, jadi ginjal itu salah satu organ yang kalau kita bilang manja banget, karena sekalinya dia cedera, ya, sekalinya dia kena cedera, sangat sulit dia untuk balik ke fungsi ginjal dia yang normal. Oke. Jadi ya sebenarnya kalau kita boleh bilang pencegahan lah yang lebih penting. Preventif ya, Dok? Preventif jauh lebih bagus dibandingkan kita mengobati, Baik. kan kita. Jadi kalau si ginjal ini sekali dia kena cedera, sulit dia balik ke fungsi ginjal yang normal. Nah, oke lah, andai kata kita dalam posisi pasien ini sudah mengalami gangguan fungsi ginjal. Jadi bagaimana upaya kita supaya gangguan ini tidak berkembang secara cepat sehingga mencapai kalau kita bilangnya adalah penyakit ginjal tahap akhir, gitu. Jadi karena gangguan fungsi ginjal ini kan ada stadiumnya Mbak Ayu, Stadium 1, 2, 3,4 4, 5, Oke. gitu. Dari 3 ke 5 itu akan jadi cepat banget kalau kita tidak melakukan pencegahan. Baik. Jadi pencegahannya berupa apa? Jadi yang paling pasti adalah tergantung dari penyebabnya, penyakit dasarnya. Jadi kalau penyakit dasarnya adalah kencing manis, ya kontrol gulanya dengan teratur. Kalau penyebabnya adalah hipertensi, kontrol tekanan darahnya. Kalau penyebabnya adalah infeksi saluran kencing, obati infeksinya. Ada batu kah? Semaksimal mungkin kita ambil batunya. Gitu. Jadi yang pertama pastinya adalah pengobatan terhadap penyakit dasar. Ya. Yang kedua ada dietnya. Ya. Jadi kalau diet ginjal itu adalah diet yang rendah protein. Baik. Tidak Contohnya, boleh Dok? lagi tinggi protein. Jadi kita ini populasi umum biasanya kalau konsumsi protein kan ada 2 ya, nabati dan hewani ya. Baik. Kalau nabati kan daging, kalau hewani itu kalau hewani kan daging, maaf. Kalau nabati itu lebih di kacang-kacangan ya. Jadi populasi Indonesia kurang lebih mengkonsumsi protein itu lumayan tinggi. Iya. Jadi lebih dari 0,8 sampai 1 per kilogram berat badan. Anggap aja Mbak Ayu berat badannya berapa? Saya nggak mau berat badan Iya. ya. Pokoknya di atas Jadi 5 ya, Dok. Oke, anggap aja 50 dengan Iya. 1 aja sudah 50 gram per hari. Jadi itu lumayan tinggi gitu. Baik. Jadi dengan tingginya diet protein itu akan membuat beban kerja di ginjal. Itu akan semakin cepat memperburuk fungsi ginjal. Jadi prinsip diet pada gangguan fungsi ginjal adalah rendah protein, kurang lebih 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per harinya. Berarti telur itu nggak boleh sering-sering dong, Dok? Nggak bisa. Baik. Iya, mungkin seminggu dulunya makan tiap hari ya untuk sarapan ya. Iya. Sekarang bisa 2 atau 3 kali aja gitu. Mungkin diganti dengan sumber protein yang lain.
seperti itu. Baik, kita tahan dulu ya dokter ya. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita dengan dokter Mita. Tentunya kita masih mempunyai cukup banyak waktu karena di segmen yang kedua nanti kita akan lebih banyak berbincang dengan beliau apalagi seputar topik kita yang kita bahas hari ini. Terutama sayangilah ginjal Anda pemirsa Bali TV, dan tadi sudah disampaikan bahwa dihimbau atau disarankan untuk rendah protein ya. Jadi yang setiap hari mengkonsumsi telur itu bisa sedari sekarang dikurangi atau diminimalisasi terlebih dahulu. Kita mengundang Anda di segmen yang berikutnya pemirsa di line telepon interaktif. Silahkan untuk Anda yang mungkin mempunyai keluhan atau ingin mengkonsultasikan saudara Anda, orang tua Anda, bisa hubungi kami di line telepon Bali TV. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, di segmen yang kedua kami mengundang Anda seperti janji kita tadi di segmen yang pertama. Silakan untuk Anda pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada yang ingin langsung berbincang di nomor telepon interaktif kami dengan Dr. Mita. Kami mengundang Anda di 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Sembari kita melanjutkan perbincangan kita tentunya dengan Dr. Mita yang sudah hadir sore hari ini di acara Harmoni Bali. Kami sekali lagi masih menunggu partisipasi Anda untuk langsung bergabung berbincang di line telepon interaktif kami. Silakan Anda ingin berkonsultasi seputar tema yang kita angkat atau topik yang kita angkat hari ini, atau Anda ingin menanyakan mungkin hal lain tapi yang terkait dengan spesialisasi dari Dr. Mita di dalam ginjal. Silakan hubungi nomor telepon interaktif kami. Dok, kita langsung sambung perbincangan kita dokter ya. Dok, kita mau tahu dok, ini untuk pemirsa Bali TV yang awam, itu ginjal itu di sebelah mana sih dok posisinya dok? Mungkin bisa ditunjukkan kepada pemirsa di sebelah sini ya dok ya? Iya, tepat di pinggang. Oke, tepat di pinggang. Jadi banyak yang bilang kalau sakit pinggang itu pasti sakit ginjal. Oke. Itu salah. Itu yang mau saya tanyakan. Jadi dok, sebenarnya sakit pinggang belum tentu sakit ginjal. Oke. Tapi salah satu tanda bahwa ginjal Anda bermasalah adalah nyeri pinggang. Baik. Gitu. Jadi jangan disalahartikan ya, begitu nyeri pinggang, wih pasti nih ginjalnya yang bermasalah, belum tentu. Tapi salah satunya memang adalah sakit ginjal. Jadi memang awareness tetap harus lebih aware kalau sudah mengenai sakit di bagian pinggangnya. Tapi yang khas kalau untuk sakit ginjal adalah biasanya nyerinya itu sifatnya adalah hilang timbul. Jadi nggak terus-terusan nyerinya. Ada fase dia sakit, kemudian ada fase dia hilang sakitnya. Baik. Gitu. Jadi itu yang khas untuk nyeri di daerah ginjal. Kalau kita bilang namanya nyeri kolik ya. Nyeri kolik. Jadi khasnya itu adalah nyerinya hilang timbul. Nanti nyeri, kemudian nantinya membaik, itu nyeri kolik namanya. Itu khas untuk nyeri di daerah ginjal. Itu artinya harus kita aware, harus diperiksa nih kenapa sakitnya. Oke, Gitu. pinggang atau punggung dok? Pinggang. Pinggang, baik. Ya. Mudah-mudahan semua punya pinggang. Iya, saya punya kok dok. Dokter, ini khas di daerah pinggang. Nyeri kolik itu hilang timbul ya dokter ya. Nah, informasi atau edukasi apa yang sekiranya dokter bisa berikan ke pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita hari ini sekiranya beliau memiliki keluhan yang seperti yang kita bahas sekarang? Nyeri pinggang, hilang timbul, dan sering sekali terjadi seperti itu. Terutama mungkin usia beliau yang sudah berumur. Atau bahkan yang masih produktif atau masih muda. Seperti apa informasi yang bisa diberikan dok? Iya, jadi nyeri pinggang yang sifatnya hilang timbul bisa di kedua belah pinggang ataupun di salah satunya, apalagi nyerinya itu menjalar ya. Baik. Kalau pada perempuan menjalar sampai ke bagian dalam paha. Baik. Kalau pada laki-laki mohon maaf itu menjalar sampai ke buah pelirnya biasanya gitu. Kemudian bisa jadi disertai dengan keluhan saat berkemih. Jadi saat berkemih, apakah di awal berkemih ataupun selama berkemih ataupun di akhir berkemih itu ada rasa nyeri kah atau panas kah atau kesulitan ketika berkemih harus mengedan seperti itu. Warna kencing juga bisa berubah. Apakah dia lebih keruh atau berwarna merah kadang-kadang. Kemudian ada gejala sistemik seperti demam, menggigil, nafsu makan menurun, mual, muntah. Nah, kalau sudah seperti itu ya harus cepat datang periksakan diri untuk mengetahui kenapa
kok ada gejala-gejala seperti itu. Gitu Mbak Ayu. Baik, itu dia penjelasan Dokter Mita, pemirsa Bali TV. Dari sekarang sadarilah diri Anda, lebih baik kita preventif ya dokter ya, pencegahan seperti yang disampaikan dokter tadi, dan sayangi diri sendiri mulai dari sekarang juga dengan lifestyle Anda, gaya hidup Anda, apa yang Anda konsumsi, jangan baru enak berlebihan, kebablasan akhirnya membuat ginjal Anda bermasalah ya. Dokter, kita ke topik kita kali ini, mengenal persiapan dan metode cuci darah. Setelah kita tadi mengenal atau mengetahui yang namanya hari ginjal ya dokter ya. Karena ginjal ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita sayangi ya dokter ya. Di antara semua organ tubuh yang lain juga sangat penting harus juga semua ya dokter ya. Jadi kita dapat hidup sehat itu luar biasa sekali, anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dok, ini metode cuci darah, apa sih yang terjadi kepada pasien atau si penderita sehingga divonis oleh dokter harus dilaksanakan tindakan cuci darah? Orang yang seperti apa harus cuci darah itu singkatnya dok? Ya kita balik ke awal dulu ya Mbak Ayu ya. Kenapa orang harus menjalani terapi cuci darah? Ya. Jadi kalau ada namanya penyakit ginjal kronik, jadi pasien itu sudah dengan gangguan fungsi ginjal, kemudian didiagnosis sebagai gagal ginjal. Dan gagal ginjal itu seperti saya sebutkan ada stadium 1 sampai stadium 5. Nah, ketika sudah mencapai di stadium 5, fungsi ginjalnya hanya tinggal kurang dari 15% untuk kedua belah ginjal. Jadi dibayangkan dengan fungsi yang kurang daripada 15%, bagaimana si ginjal bisa untuk membuang semua racun-racun yang ada gitu dari hasil metabolisme, pencernaan semuanya nggak bisa gitu loh. Jadi semua racun itu jadinya mengendap di dalam tubuh. Nah, itu dia akan menyebabkan berbagai komplikasi. Ya, apakah mual muntah, kemudian pasien sesak, bengkak di kedua kakinya seperti itu. Jadi banyak gejalanya ya. Nah, ketika pasien sudah dengan gangguan fungsi ginjal stadium 5, fungsi ginjal kurang 15%, nggak bisa mengeluarkan racun-racun semua itu, kita perlu bantuan untuk mengeluarkan racun-racun tersebut. Ya, jadi untuk terapi pengganti ginjal istilahnya, terapi pengganti ginjal itu ada 3. Yang paling ideal itu adalah cangkok ginjal. Jadi transplantasi ginjal gitu. Kemudian yang kedua adalah dialisis atau cuci darah. Cuci darah itu sendiri ada 2 juga. Yang satu cuci darah yang dengan memakai mesin, kita bilangnya hemodialisis. Ada cuci darah yang menggunakan lapisan perut pasiennya sendiri, yang kita bilang adalah peritoneal dialisis. Gitu. Jadi saat ini di Bali kita sudah mengerjakan ketiga-tiganya loh. Besok hari Senin kami di Rumah Sakit Prof. Ngurah akan mengadakan cangkok ginjal yang ke-22. Gitu. Jadi cangkok ginjal kita sudah bisa kerjakan, hemodialisis ada, peritoneal dialisis juga ada. Gitu. Jadi kalau cangkok ginjal itu ibaratnya kalau mobil aki rusak, akinya diganti. Gitu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi cangkok ginjal itu ginjal rusak, kita masukkan ginjal yang baru dari donor, ya. Kita masukkan ginjal yang baru dengan harapan ginjal yang baru ini bisa berfungsi untuk menggantikan si kedua ginjal yang rusak. Jadi dia akan seperti mendapat kehidupan yang kedua gitu pasiennya, karena kan awalnya ginjalnya nggak berfungsi, sekarang mendapat ginjal baru jadi berfungsi baik. Kalau yang cuci darah atau dialisis itu yang ada yang memakai mesin ya. Jadi kurang lebih pasiennya akan datang ke rumah sakit seminggu 2 sampai 3 kali datang ke rumah sakit, kemudian dilakukan proses hemodialisis, jadi darahnya itu dibersihkan dari racun-racun yang mengendap dalam tubuh. Prosesnya itu kurang lebih 4,5 sampai 5 jam. Setelah itu ya udah pasien pulang. Jadi seperti pasien rawat jalan datang untuk dibersihkan darahnya, kemudian 4 sampai 5 jam lalu pulang. One day care ya. Kalau peritoneal dialisis itu secara mandiri. Jadi pasien itu bisa melakukan sendiri di rumah. Nggak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Gitu. Caranya adalah dengan ya harus ada pemasangan selang ya, ada pemasangan kateter di lapisan perutnya. Jadi nanti ada cairan yang akan dimasukkan ke lapisan perut untuk fungsinya adalah membersihkan darah-darah tadi. Jadi secara prinsip fungsinya sama, mau yang pakai mesin, mau yang pakai lapisan perut itu fungsinya sama untuk membersihkan racun yang di dalam tubuh. Ya, cuma yang pakai mesin itu pasien harus datang ke rumah sakit. Kalau yang peritoneal dialisis pasien kerjakan mandiri di rumah.
Oke, gitu. dokter, apa yang membedakan manakala pasien itu harus dicangkok, manakala pasien itu harus hemodialisa dan menggunakan lapisan perut? Apakah tergantung dari persetujuan pasien, oh saya nyamannya dengan ini aja, oh saya kayaknya amannya dengan ini aja, atau memang Iya, disarankan dokter dari riwayat sakitnya, dok? iya. Jadi tadi saya udah bilang Mhm, ya kalau penyakit ginjal atau gagal ginjal itu ada stadiumnya mhm, 1, 2, 3, 4, dan 5. mhm. Bila pasien kita dapati di mulai stadium 4 itu biasanya kita sudah mulai edukasi. Ini loh Bapak, Ibu, adik, ini sudah stadium 4. Sebentar Baik. lagi pasti akan jadi stadium 5 dan Mhm, saatnya kita mulai terapi pengganti ginjal. Kita harus diskusikan pilihan apa yang pasien punya. mhm, Jadi pilihannya adalah satu cangkok, hemodialisis, peritoneal dialisis. mhm, Cangkok harus ada donor, mhm. ya. Kemudian prosesnya begini harus sesuai antara donor dan penerima, kan begitu. Baik. Kalau hemodialisis itu prosesnya harus datang ke rumah sakit, dicuci pakai mesin darahnya. Yang peritoneal dialisis dengan menggunakan lapisan perut. Dijelaskan kerugian apa, kelebihannya apa, jangka panjangnya seperti apa. Mhm. Nanti itu adalah hak pasien dan keluarga pasien untuk memilih metode apa yang paling cocok untuk dirinya dan juga lingkungannya. Oke, Begitu. berarti yang sudah pernah dilaksanakan ini bukan kali pertama, sudah ke-22 kalinya Kedua ya kali dokter cangkok ya untuk besok. dilaksanakan. Dokter, ketika seorang pasien itu sudah melaksanakan cuci darah, apakah karena kondisinya membaik, mudah-mudahan membaik ya pemirsa, karena kondisinya membaik, itu bisa di-stop, dijalankan atau itu akan permanen Ada seumur telepon. hidup beliau? Tapi tahan dulu ya dokter ya, nampaknya Iya. kita sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa dulu pemirsa Bali TV, ini ada Ibu Nita dari Denpasar. Om Swastiastu, Om selamat sore. Swastiastu. Swastiastu, sore. Iya, Ibu Nita selamat sore, silahkan langsung dengan dokter Mita, apa yang Ibu mau sampaikan? Oh, nggih. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Ibu. Jadi ibu saya sempat rawat inap waktu ini di rumah sakit. Terus dengan diagnosis katanya sih kanker serviks gitu, dokter. Nah, selama perawatan itu dibilang fungsi ginjal ibu saya menurun terus sampai cuci darah. Yang ingin saya tanyakan, apa akan terus cuci darahnya atau bagaimana gitu? Iya, Oke. itu saja Ibu Nita. Ya, itu saja. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan kondisi Ibunda cepat membaik, cepat pulih, cepat sehat ya. Iya. Baik pemirsa Bali TV, kami masih mengundang Anda di line telepon interaktif. Baru satu orang penelpon yang bergabung bersama kita, kami masih membuka peluang untuk Anda. Silakan di 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Masih ada Dokter Mita bersama kita sampai di penghujung acara nanti. Dokter, sepertinya nyambung dengan pertanyaan saya Iya. tadi ya dokter. Ditanggapi langsung dokter pertanyaan dari penelpon kita, silakan. Oke, untuk kasus ibunya Ibu Nita ya, Mhm. dengan keganasan atau kanker di leher rahim, Benar. kita sebutnya kanker serviks ya. Jadi kenapa sih kanker serviks ini menyebabkan gangguan fungsi ginjal? Karena posisi dari leher rahim atau serviks ini tepat di belakang dari saluran kencing. Jadi ketika oke. ada tumor di sana, ada keganasan di daerah itu tumornya bisa berkembang mendesak ke daerah depan sehingga membuat saluran kencingnya menjadi tersumbat. Gitu. Jadi kencing yang dihasilkan oleh ginjal itu harusnya kan turun tuh masuk ke kandung kencing kemudian keluar. Tapi ini nggak bisa. Jadi kencing tertahan di ginjal karena ada sumbatan yang diakibatkan oleh si tumor ini. Jadi karena tumor ini menyumbat saluran kencing, ginjalnya menjadi bengkak atau kita bilangnya adalah hidronefrosis, ya. Ginjal menjadi bengkak dan disitulah terjadi gangguan fungsi ginjal sampai diharuskan menjalani cuci darah itu. Pertanyaannya apakah seterusnya gitu. Nah, kalau seandainya tumor ini kan juga pasti ada terapinya ya. Apakah kemoterapika, apakah radioterapika, ataukah bisa diambil operable lah istilahnya ya, bisa diambil melalui operasi. Kalau tumor ini bisa mengecil atau bahkan hilang, sumbatan di saluran kencingnya juga hilang, otomatis fungsi ginjal akan membaik. Jadi mungkin tidak perlu lagi untuk cuci darah seumur hidup, tidak dilanjutkan lagi proses cuci darahnya. Tapi sometimes yang terjadi adalah tumor ini menjadi residif atau berkembang lagi
awalnya dia sudah mengecil, kemudian dia berkembang lagi akibat dari dia tidak respon terhadap terapi yang diberikan, apapun itu, kemo kah, radioterapi kah, gitu ya. Jadi karena tumor ini semakin berkembang, dia menyumbat lagi saluran kencing, dan itu yang tidak bisa kemudian diambil tindakan, sehingga si ginjal ini menjadi bengkak, kencing tidak bisa keluar, fungsi ginjalnya semakin menurun. Kalau itu memang terjadi berkelanjutan, ya iya, artinya cuci darah harus dilakukan seterusnya. Begitu. Baik, ya itu dia jawaban dari Dokter Mita, Ibu Nita dari Denpasar. Mudah-mudahan jawabannya atau pertanyaannya, jawabannya sudah dijawab oleh Dokter Mita. Mudah-mudahan terjawab apa dari pertanyaan Ibu tadi. Silahkan pemirsa, masih ada kesempatan untuk Anda di segmen berikutnya. Nampaknya karena segmen saat ini di segmen yang kedua, kita tahan dulu ya dokter ya. Ya pemirsa, kami masih mengundang Anda di segmen yang berikutnya, masih di program acara Harmoni Bali. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang ketiga kami kembali mengundang Anda bersama Dokter Mita juga narasumber kita pada sore hari ini di acara Harmoni Bali. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon Bali TV 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401 ya. Tema kita masih mengenal persiapan dan juga metode cuci darah. Jadi untuk Anda pemirsa Bali TV yang sekiranya ada keluhan atau ada hal yang ingin Anda konsultasikan terkait keluarga, orang tua, teman Anda, kerabat, silahkan menghubungi kami dan langsung berkonsultasi dengan narasumber kami, Dr. Paramita Ayu yang sudah hadir pada sore hari ini di tengah-tengah pemirsa Bali TV. Ya, dokter, kita sambung kembali perbincangan kita karena kita tadi sudah sempat menyinggung juga terkait cangkok ginjal ya dokternya. Benar. Apa sih dokter persyaratan atau syarat dilaksanakannya cangkok ginjal tersebut, dokter? Oke. Cangkok ginjal itu artinya satu, harus ada pendonor, ya. Jadi ada orang yang mendonorkan ginjal. Sebenarnya kalau kayak gitu saya bilang pasti pertanyaan berikutnya, emang bisa ya hidup dengan satu ginjal? Pasti gitu jadi pertanyaan berikutnya. Sangat bisa gitu. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa sudah memberikan kita kedua ginjal. Saya lanjut. Oke, baik, kita sapa dulu ya dokter ya. Iya. Nampaknya ada penelpon yang bergabung. Sebelum penelponnya ini keburu putus tersambung ya dokter ya. Nanti kita sambung perbincangan kita. Ada Bapak Sastra dari Denpasar. Kita sapa dulu. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat sore. Selamat sore Bapak Sastra. Langsung dengan Dokter Mita, apa yang mau disampaikan? Silahkan. Oh iya dok, saya mau nanya, kalau tindakan cuci darah itu kan kayak disedot pakai mesin gitu ya tindakannya, agak, kalau saya dengarnya agak takut ya sebenarnya. Kalau misalnya diganti dengan obat-obatan herbal atau tradisional itu bisa nggak dok? Oke, selain itu ada yang ditanyakan Bapak? Keluhannya mungkin seperti apa? Nah sama, kan kalau misalnya cuci darah itu mau nanya, apa efek samping itu gimana ya dok ya? Oh baik. Soalnya ada, ya. Baik, itu saja Bapak? Iya, untuk sementara itu aja. Iya, terima kasih Bapak sudah bergabung. Baik dokter, tadi saya juga sempat mau menanyakan di segmen berikutnya efek samping apa sih yang terjadi dengan pasien-pasien yang sudah cuci darah. Ternyata sudah ditanyakan oleh Bapak Sastra, dan pertanyaan sebelumnya sebelum itu adalah apa bisa digantikan dengan yang lain. Karena mendengar cuci darah dari namanya saya kok udah ngilu-ngilu rasanya dok ya, perut aduh gitu rasanya. Silakan dokter, ditanggapi langsung Dokter Mita, Bapak Sastra Denpasar. Jadi sampai saat ini tidak ada terapi pengganti ginjal dengan obat. Baik. Ya, terapi pengganti ginjal yang menggantikan fungsi ginjal untuk menyaring atau membersihkan racun-racun dari dalam tubuh itu hanya dengan jalan seperti yang saya sebutkan tadi, satu cangkok ginjal, yang kedua adalah dialisis atau cuci darah, baik yang menggunakan mesin atau yang menggunakan lapisan perut. Sebenarnya sih tidak seseram itu ya Mbak Ayu ya, bukannya yang disedot begitu darahnya lo kayak vampir ini ya jadinya gitu. Ini kebanyakan kebanyakan menonton mungkin yang hal yang di luar realita ya dokter ya. Jadi bayangannya biasanya kalau ada pasien yang mau mulai cuci darah, saya biasanya ajak ke ruang cuci darah. Oh oke. Bapak Ibu
tidak sendiri loh. Banyak pasien yang menjalani cuci darah. Jadi bukan disedot ya Bapak ya. Jadi kita punya akses namanya atau jalan cuci darah yang ada di tangan ya, kita buatkan akses dulu awalnya. Itu kita bilangnya adalah aphasia atau arteriovena fistula ya. Jadi dengan menggunakan arteriovena fistula itu dilakukan penusukan di daerah vena itu, darahnya keluar dari dalam tubuh, masuk ke dalam mesin, dengan mesin kemudian dibersihkan, masuk lagi ke dalam tubuh. Jadi tidak ada yang diganti darahnya, tidak ada. Itu adalah darah sendiri yang sudah melalui proses pembersihan. Baik. Gitu. Tidak disedot seperti itu, tidak seperti itu. Jadi hanya dia keluar, masuk ke mesin, dibersihkan, ya, dibuang zat-zat yang tidak berfungsi. Kemudian setelah bersih masuk lagi ke dalam tubuh. Nah, proses itu memakan waktu 4,5 sampai 5 jam satu sesinya. Baik. Gitu. Ditanyakan apakah ada yang herbal yang bisa menggantikan? Sampai saat ini tidak ada. Sampai saat ini tidak ada pengobatan herbal atau obat tablet, obat kapsul, obat injeksi, tidak ada yang bisa menggantikan fungsi ginjal untuk membersihkan racun-racun tersebut. Hanya dengan 3 cara itu saja, gitu ya. Dan efeknya dok? Oke, setiap prosedur pasti tidak ada yang aman 100% ya. Jadi pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Yang ditanya kekurangannya adalah ya jadinya harus ini ya, dari sisi pasien, keluarga pasien ya, harus datang seminggu 2-3 kali datang ke rumah sakit. Diam di rumah sakit 4,5 sampai 5 jam. Bagi orang-orang yang produktif tentunya itu cukup mengganggu. Baik. Ya, karena tidak bisa bekerja atau harus izin dari tempat kerjanya, masalah transportasi seperti itu. Makanya kenapa hemodialisis ini atau penyakit ginjal ini merupakan burden, global burden. Jadi beban mendunia, tidak hanya bagi pasien tapi juga bagi keluarga pasien. Oke. Ya. Itu bagi pasien dan keluarga pasien dari sisi sosial ekonomi lah ya kita bilangnya. Kalau dari sisi proseduralnya, karena ada penusukan ya ke daerah tangan, ada kemungkinan ada perdarahan di situ yang berkepanjangan, seperti apakah ada infeksi, tapi biasanya infeksinya sangat kecil ya Mbak Ayu ya, karena kan semua prosedur sudah dikerjakan oleh perawat yang terlatih dan juga sudah dilakukan dengan teknik yang steril. Sudah ada SOP-nya dokter ya? Sudah ada SOP-nya. Ada juga kekurangan yang lain adalah karena proses ini cukup lama ya, 4,5 sampai 5 jam, ada kemungkinan pasiennya mengalami penurunan tekanan darah atau hipotensi, ada gangguan irama jantung, bisa juga seperti itu gitu. Tapi ya jarang sih komplikasi itu terjadi kecuali memang pasiennya memang sudah dengan sakit yang berat sekali gitu, memang ada riwayat sakit jantung yang berat sebelumnya, seperti itu baru terjadi komplikasi-komplikasi seperti itu. Tapi kan kalau hemodialisis yang cuci darah dengan mesin itu setiap kali hemodialisis ada resepnya. Jadi apakah berapa jam atau apa-apa saja yang terjadi di selama 4,5 jam itu sudah ditentukan oleh dokter. Oke, gitu. Ya nampaknya penelpon kita semakin ramai nih dokter ya. Banyak yang sangat aware terhadap ginjalnya. Kita sapa kembali penelpon kita berikutnya pemirsa Bali TV, masih dari Denpasar. Ada Bapak Mandre. Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu Bapak. Langsung dengan Dokter Mita Bapak, apa yang mau disampaikan? Silakan. Saya tertarik ini atas penjelasan untuk pencucian darah. Di mana memang tidak ada gejala-gejala tentang kondisi biasa saja, tapi kan ingin juga merawat supaya jangan sampai sakit. Nah tadi saya dengar itu cuci darahnya, darah dikeluarkan terus masuk ke mesin pencuci, kemudian keluar masuk ke tubuh. Nah itu karena mesin itu dipakai juga untuk orang banyak, seandainya ada yang mencuci itu mengalami penyakit, ada sakit gitulah. Nah sehingga yang di belakang yang memakai pencuci darah yang selanjutnya tidak terjadi suatu hal bekas sakitnya yang tadi itu. Oke, kita bisa menangkap.
Iya. Ya. Setelah itu ada pertanyaan lain mungkin Bapak atau itu saja? Yang itu satu. Yang kedua, karena kita tidak merasa tidak sakit, mungkin tidak ada sakit, mungkin apa yang perlu kita tanyakan atau dicek atau sering terjadi tensinya tinggi, kadang-kadang normal, kadang-kadang tinggi. Nah itu disebabkan apa itu mungkin? Oke. Ya. Baik, itu saja aja. Bapak. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Iya, sudah terima bergabung, Bapak Mandre Mandre. dari Denpasar. Ya, Iya. silakan dokter Oke. ditanggapi dulu. Mungkin masyarakat nih belakang terakhir aware mengenai juga antara menular tidak higienis, Iya. tidak karena kita dihantam oleh badai pandemi COVID serba bersih dulu ya dok ya sekarang. Benar. Gimana nih biar nggak terpapar, Benar. biar nggak Oke. tertular? Nah, silahkan dok. Iya, ini jeli sekali nih pertanyaannya Pak Mandra ini ya gitu. Ya memang ada beberapa penyakit yang menular melalui cairan tubuh kan ya seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV itu Iya. kan menular melalui cairan tubuh. Jadi kita harus sangat hati-hati kalau kita bekerja dengan proses pembersihan cairan tubuh ini kan begitu. Jadi Bapak yang bisa saya jelaskan darah itu tidak langsung masuk ke dalam mesin sebenarnya Bapak. Jadi mesin itu ada partnya, ada bagian-bagiannya. Nah darah itu hanya masuk di satu tabung. Nama tabung itu adalah dialiser gitu. Nah proses pencucian itu ada di dalam tabung tersebut gitu. Namanya dialiser ya Pak ya. Tabung itu hanya dipakai satu kali oleh satu pasien. Oke. Tidak digunakan oleh pasien yang lain gitu. Jadi itu caranya tidak ada penyebaran atau penularan infeksi yang melalui cairan tubuh di proses hemodialisis ini gitu ya. Jadi tabung itu dipasang di mesin, dikonekkan ke dalam dengan tubuh pasiennya ya melalui AV fistula yang tadi saya sebutkan. Darah keluar masuk ke dalam tabung. Dalam tabung itu dibersihkan, racun-racunnya dikeluarkan, kelebihan air dikeluarkan, kemudian setelah bersih masuk lagi ke dalam tubuh. 4,5 sampai 5 jam proses selesai, tabung itu sudah selesai dibuang. Masuk ke pembuangan, masuk ke pembuangan rumah sakit. Jadi sekali pakai, satu untuk pasien tidak dipakai lagi. Gitu. Oke. Nah setelah selesai proses cuci darah itu sendiri pula, itu mesin juga harus dibersihkan. Jadi dengan cairan khusus mesin dibersihkan, tempat tidur dibersihkan, lingkungan sekitar pasien dibersihkan. Jadi kita berusaha meminimalisasi penyebaran infeksi di ruang hemodialisis. Khusus untuk COVID, ketika zaman COVID yang kemarin, memang itu sangat-sangat sulit untuk menekan penyebaran infeksi COVID di ruang hemodialisis. Karena ruang hemodialisis adalah satu ruang tertutup. Ada beberapa pasien di dalam ruangan tersebut. Walaupun kita sudah memberi jarak-jarak, sulit sekali gitu. Jadi waktu kemarin pandemi COVID, memang angka kejadian COVID di ruang cuci darah cukup tinggi sih Mbak Ayu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi Challenge di medis itu ya dokter ya. Iya. Dengan pandemi COVID. Ya, Bapak, terima kasih untuk pertanyaan Bapak yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama mungkin pertanyaan Bapak Mandre di Denpasar juga mewakili dari pemirsa Bali TV yang lain yang sekiranya ingin menghubungi Dokter Mita di line telepon Bali TV interaktif kita tapi belum bisa masuk ya dokter ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya, dokter untuk yang kedua pertanyaan beliau adalah terkait hipertensi juga. Hipertensi, Tensinya naik, oke. tensinya turun, gimana dong dok? Kalau tanggal muda kayaknya tensinya aman aja. Aman, benar. Setelah tanggal 25 itu mulai naik tensinya. Oke. Baik dokter Mita, silakan. Iya, jadi naik turunnya tensi itu banyak sekali penyebabnya gitu ya. Jadi kita bilangnya adalah ada fase diurnal dari tekanan darah. Tekanan darah kita tidak bisa sama dari bangun pagi sampai tidur itu tidak akan sama. Baik. Normalnya adalah pagi akan sedikit lebih tinggi, dia jam 10-11 dia akan agak turun, sore dia naik lagi, kemudian malam sebelum tidur dia akan turun. Sampai tidur terlelap akan mencapai baseline yang paling rendah. Begitu. Itu memang fase normal dari tekanan darah. Jadi nggak sama Bapak ukur tekanan darah sekarang, setengah jam lagi ukur tekanan darah itu bisa nggak sama hasilnya gitu ya. Jadi untuk mendiagnosis tekanan darah tinggi itu bila tekanan darah pasien lebih daripada 140/90 itu kita katakan hipertensi. Baik. Gitu. Jadi kalau Bapak memang tidak ada gejala tapi tekanan darahnya Bapak
terus-terusan di atas 40/90, mungkin Bapak harus cek ke fasilitas kesehatan terdekat ya, untuk menetapkan saya ini hipertensi atau tidak. Baik. Gitu. Sebenarnya kemarin waktu vaksinasi COVID, Mbak Ayu, itu kayaknya sekalian screening hipertensi deh. Iya. Iya. Banyak Jadi ya dokter yang banyak datang ya. yang datang ke saya Karena kalau tahu tinggi banget dirinya belum boleh ya, Dok? hipertensi, iya, tahu dirinya hipertensi karena mau vaksin. Oke, Jadi saya baik. pikir wah ini satu program sekalian screening ini gitu. Iya, karena Iya. kadang-kadang pasien juga kalau mau disuntik ataupun di booster, beliau ke dokter spesialisnya dulu atau mendatangi pusat pelayanan kesehatan mencari dokter untuk meminta surat layak Surat layak vaksin. vaksin, Iya, benar. itu dia. Kayaknya dari program pemerintah itu juga menyadarkan masyarakat, wah ternyata tensinya kok bisa tinggi, padahal iya. baik-baik aja, seperti itu Benar, ya dok ya. benar. Wah, baik pemirsa, di segmen kali ini kami masih mempunyai waktu dan kesempatan untuk Anda. Silahkan bergabung kembali di line telepon interaktif kita dan langsung berbincang dengan Dokter Mita sore hari ini. Dok, kita sambung perbincangan kita dulu ya dok ya, mungkin sambil menunggu penelpon bila ada yang masuk. Tadi di masalah cangkok ginjal dan iya, pasien syaratnya. sangat bisa hidup dengan satu ginjal. Benar. Silahkan dilanjutkan dok. Iya, karena kalau sehat ya, tidak ada sakit apapun ya Mbak Ayu ya. Jadi ginjal itu hanya bekerja 50%, kanan 50%, kiri 50%. So sangat-sangat possible, sangat-sangat mungkin untuk mendonorkan ginjal kita. Bisa hidup normal dengan satu ginjal? Sangat bisa. Satu ginjal ini akan bekerja 100% untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyaring atau membuang racun-racun dari dalam tubuh gitu. Jadi tentunya si donor ini sebelum mendonorkan ginjalnya kita pastikan dulu bahwa dalam kondisi sehat, tidak sakit satu apapun dan memang diyakinkan bisa hidup dengan satu ginjal. Tidak mungkin pasiennya sakit atau memiliki riwayat sakit apa di terlebih dahulu yang dulu atau rutin minum obat hipertensi gitu ya. Kita suruh untuk donorkan ginjalnya itu sangat-sangat tidak mungkin. Jadi harus sehat walafiat, donorkan ginjalnya gitu ya. Memang saat ini di Indonesia aturan untuk donor ginjal biasanya adalah keluarga, Mbak Ayu. Jadi related untuk mencegah terjadinya jual beli organ gitu. Jadi proses donor itu, proses cangkok ginjal itu sendiri ada dari bagian medis dan ada bagian dari hukumnya. Jadi kalau dari bagian hukum menyatakan bahwa ini tidak ada tendensi atau tidak ada kecurigaan untuk jual beli organ, proses pencangkokan ini akan kita lanjutkan. Kemudian ada proses pencocokan lagi. Jadi ginjalnya si donor harus cocok dengan si penerima. Kita Apa yang bilangnya membuat cocok resipien. itu dok? Kita screening, kita periksa sampai tahap sel. Oh baik. Gitu. Jadi Kalau sampai darah kan tahap golongannya selnya. sama mungkin ya, Oke, dok ya. golongan Jadi- darah itu udah masih kasar banget. Iya benar. Ini Jadi sama golongan banget. darah harus sama sampai kita deteksi di tingkat selnya. Oh baik. Gitu. Jadi dan tingkat selnya apakah ada kecocokan ataukah ada penolakan dari sel yang menerima ginjal ini. Gitu. Kalau memang angka penolakannya tinggi, kita tidak pakai. Gitu. Jadi kalau cocok baru kita cangkokkan. Baik, ternyata Gitu. prosesnya atau fasenya cukup Panjang. Iya, cukup panjang ya dokter ya. Benar. Jadi pemirsa Bali TV sangat bersyukurlah untuk Anda pemirsa dimanapun berada bila Anda saat ini sampai nanti dikaruniai kesehatan yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Seperti itu ya dokter ya. Benar. Dok, ini kita mau membahas lagi terkait dengan cuci darah dok. Setelah kita sedikit mengetahui tadi mengenai cangkok. Dokter, berbicara terhadap topik kita mengenal persiapan dan metode cuci darah, persiapan seperti apa dari sisi pasien sendiri ketika menjelang dilakukan cuci darah? Apakah mungkin puasa atau ada makanan yang harus dihindari sebelum beliau keesokan harinya menuju ke tempat cuci darah? Kita tahan dulu ya dok. Ya. Ya pemirsa, di segmen yang berikutnya, segmen yang terakhir nampaknya wah gak terasa nih waktu Iya. kita berbincang dengan Dokter Mita. Kita akan kembali untuk Anda di sisa waktu kita segmen yang terakhir. Sesaat lagi. Baik pemirsa, di segmen yang terakhir kali ini kita masih bersama Dokter Mita. Masih terkait tema kita atau topik kita mengenal persiapan dan metode cuci darah. Langsung
Dokter, tadi yang kita Iya. sempat terhenti di segmen yang sebelumnya, persiapan apa dari personal pasien yang harus dilakukan? Kalau biasanya menjelang UK atau operasi kan beliau disarankan puasa dan sebagainya, tidak mengkonsumsi obat-obatan mungkin pengencer darah dan sebagainya dokter ya, maaf kalau saya salah. Nah, seperti apa persiapan cuci darah bagi personal pasien sendiri yang akan melakukan tindakan Oke. itu? Sebenarnya untuk proses kalau pasien memang sudah rutin cuci darah, untuk besoknya dia menjalani sesi cuci darah itu tidak ada persiapan khusus gitu ya Mbak ya. Sebenarnya persiapan khusus yang dilakukan adalah sebelum dia mulai untuk cuci darah. Oh baik. Iya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita sudah mulai ancang-ancang ini dari stadium 4 gitu. Di stadium 4 kita diskusikan apa nih yang mau pasien pilih. Cangkok, hemodialisis, peritoneal dialisis. Pasien memilih hemodialisis yang menggunakan mesin ya. Jadi yang harus kita siapkan adalah aksesnya. Akses itu kayak jalan gitu Mbak Ayu. Mbak Ayu mau pergi ke pasar, kalau nggak ada jalannya nggak bisa sampai ke pasar kan begitu. Ini sama. Jadi kalau tidak ada aksesnya, orang itu tidak bisa untuk menjalani cuci darah. Akses yang paling ideal untuk cuci darah itu namanya arteriovena fistula. Jadi dibuat pintasan atau sambungan antara arteri dan vena sehingga venanya itu bisa membesar dan kemudian bisa ditusuk untuk proses atau jalan dari cuci darah. Itu sih yang paling penting persiapan dari pasien sebelum menjalani cuci darah. Setelah mempunyai akses itu ya sudah kita jalan seperti program yang sudah ditentukan oleh dokternya. Apakah 2 kali seminggu, setiap kali sesi itu 4,5 sampai 5 jam. Prosesnya seperti apa? Itu ada namanya resep hemodialisis. Jadi setiap satu orang yang lain yang menjalani hemodialisis belum tentu sama, tergantung dari apa penyebabnya, kondisi pasien tersebut, komplikasi apa yang bisa terjadi selama cuci darah. Jadi resep masing-masing pasien hemodialisis atau yang menjalani cuci darah itu beda-beda. Oke. Begitu. Baik, itu dia pemirsa Bali TV. Nah dokter, setelah melaksanakan cuci darah, Iya. biasanya dari pengalaman dokter untuk pasien-pasiennya, beliau masih harus bed rest, rehat, atau sudah bisa beraktivitas kembali, walaupun ringan-ringan ya dokter ya, karena beliau mengalami suatu penyakit hingga dicuci darah. Seperti apa dok biasanya? Sangat bisa. Oke. Sangat bisa. Gitu. Jadi cuci darah not the end of everything. Oke. Jadi cuci darah adalah salah satu upaya kita memperpanjang hidup pasien supaya pasien memiliki kualitas hidup yang baik walaupun dengan penyakit gagal ginjal. Jadi kalau orang bilang, aduh rasanya cuci darah sudah berakhirlah ya hidupnya, tidak seperti itu. Gitu. Jadi dengan cuci darah racunnya dikeluarkan dari dalam tubuh, pasti pasien akan merasa lebih baik ya. Dengan pasien merasa lebih baik tentunya bisa beraktivitas dengan lebih baik gitu. Ya tapi tentunya ada batasan ya Mbak Ayu ya. Mungkin kalau dulu bisa lari maraton 42 kilo, sekarang sudah nggak bisa lagi. Mungkin hanya bisa jalan atau lari kecil atau naik sepeda atau berenang, sangat bisa gitu. Kalau memang ada kegiatan kantor atau bekerja juga bisa gitu. Kalau tidak bisa izin sering karena harus ke rumah sakit hemodialisis, pilihlah peritoneal dialisis yang menggunakan lapisan perut tadi yang saya bilang. Jadi bisa dikerjakan sendiri di rumah, pasien lebih mandiri, lebih bisa untuk bekerja, lebih banyak punya waktu untuk bekerja. Begitu. Jadi ya konsultasikanlah ke dokter teknik atau metode apa yang paling pas yang bisa dikerjakan oleh pasien, tidak mengganggu aktivitasnya. Ya, bisa mensupport aktivitasnya, bahkan bisa meningkatkan kualitas hidup pasien, walaupun sudah dengan gagal ginjal kronik. Baik, Gitu. di sini para medis mulia sekali ya dokter ya, ingin membantu bagaimana pasien tersebut bisa memperpanjang umur pasien walaupun sudah terserang penyakit kronis ya dokter. Dan bantuannya pun diberikan kepada pasien tidak melulu dengan satu jalan, tetapi ditawarkan lebih dari satu jalan, dikembalikan kepada pasiennya. Jadi pemirsa Bali TV sekali lagi selamat untuk Anda yang pada saat ini dan sampai nanti dikaruniai kesehatan sangat luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita jaga bersama-sama. Tapi kalau untuk Anda yang sudah mengalami keluhan, ada mulai gejala-gejala, silahkan segera konsultasikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau kepada dokter yang Anda percaya. Dokter, maaf dok, kalau ingin bertemu dokter Mita bisa konsultasi di mana dok?
Bisa Saya nggak boleh langsung. promosi ini, Mbak. Siapa tahu pemirsa Bali TV ingin bertemu dokter di mana Iya, ada seperti itu, Dok. saya di Rumah Sakit Prof Murah. Baik. Sekarang sudah ganti ya Iya. namanya ya. Iya. Mungkin mudah-mudahan masyarakat sudah tahu. Baik, Memang saya rasa sudah tahu, Dok, ya. sulit. Saya pun sangat sulit untuk Iya. merubahnya sendiri Uh-uh. ya. Jadi saya memang utamanya bekerja di Rumah Sakit Prof Murah. Oh baik, baik pemirsa Bali TV, silakan kalau untuk Anda yang ingin berkonsultasi karena kesempatan kita terbatas sekali hanya 1 jam di sini, waktu kita sangat mepet. Jadi untuk Anda yang secara personal tidak mau diungkapkan di layar kaca bertemu dengan beliau Dokter Mita, silahkan. Beliau sudah ungkapkan tadi, beliau bisa ditemui di mana. Dokter, di Iya. penghujung acara kita hari ini, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV, Dokter? Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi kita punya 2 ginjal ya, ginjal kita amazing sekali, fungsinya luar biasa, mengeluarkan semua hasil atau racun-racun metabolisme dari dalam tubuh kita sehingga organ-organ yang lain bisa berfungsi secara optimal. Apabila Anda memiliki penyakit-penyakit kronis seperti kencing manis, hipertensi, atau penyakit kronis yang lainnya, harus dijaga dengan baik, dikontrol penyakit-penyakit tersebut sehingga tidak menimbulkan komplikasi ke ginjal. Even kalau memang ada komplikasi ke ginjal, lakukanlah usaha-usaha atau upaya-upaya untuk tetap memperlambat perburukan fungsi ginjal tersebut. Seandainya pun tetap jatuh ke dalam gangguan fungsi ginjal tahap akhir atau penyakit ginjal tahap akhir, jangan putus asa. Kita ada jalan, kita ada upaya atau kita punya metode untuk tetap menjaga Anda tetap beraktivitas, tetap bisa meningkatkan kualitas hidup Anda. Seperti tadi yang saya bilang, ada cangkok ginjal, ada hemodialisis, ada peritoneal dialisis. Itu bukan akhir dari segalanya. Kita bisa bersama-sama berkomunikasi menentukan metode apa yang paling cocok yang bisa pasien dan keluarga pasien jalani. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Terima Mita, kasih, Mbak 1 Ayu. jam bersama kita di program acara Harmoni Bali. Ya pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sajikan, apa yang kami informasikan di program acara Harmoni Bali pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Selamat sore, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.